Baik rekan-rekanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini? Kabar yang sehat, kabar yang penuh ceria tentunya ya. Di hari ini terspesial kami coba merumuskan, akan membongkar, yaitu rumus kita untuk mengoplos pakan, untuk mengaduk pakan. Memang kita ternak ini yang kita tuju adalah mengakali pakan, kawan. Jadi kawan ini kalau bisa kita semuanya itu mencari akal bagaimana kita harus menelimalisir keadaan untuk pakan itu agar supaya kita bisa menghemat dan juga kita bisa agak relatif murah, yaitu dengan cara mengoplos ya. Kali ini coba kami di sini ada menggunakan pakan P100 ya biasanya ya. Nih menggunakan P100. Jadi kita bahannya ada P100 di sini. Kemungkinan kita mengoplos kurang lebih mungkin 4 hari ke depan lagi ya, karena kita kalau ngoplos itu sekaligus dengan kawan-kawan itu ada 3 kawan, jadi kita iuran langsung kita beli bahan-bahannya terus kemudian kita jadikan satu gitu kawan. Jadi kalau hari ini kesempatan kami untuk memberikan rumus perhitungannya saja kawan. Jadi nanti silahkan praktekkan di wilayah kita masing-masing gitu kawanku ya. Nah, untuk rekan-rekanku semuanya ya, jangan lupa like, komen, subscribe-nya agar supaya kita sama-sama berkembang, sama-sama kita sama-sama kita belajar lah di sini. Tidak ada yang menggurui, tidak ada tuan guru. Kami hanya berbagi tutorial pengalaman kami saja. Dalam hal ini kita akan mengoplos rumus mengoplos pakan ya. Jadi untuk yang pertama kita sepakati dulu, kita mau mengoplos ini jumlah total kiloannya ini 50 kilo ya. 50 kilo. Ini adalah 50 kilo kita bikin bulat jumlah yang akan kita oplos sebanyak 50 kilo. Nah, tentu di sini bahan dasarnya adalah kami menggunakan P100. P100 tadi. P100 kami menggunakan ini 25 kilo. 25 kilo. Terus kemudian saya menggunakan dedak ya, dedak atau bekatul. Di sini yang kedua dedak. Bekatul padi ya, ini 20 kilo. Nah, ini sudah 25, 20, 45 ya. Sedangkan tadi kita akan mengoplos 50 kilo. Kita timpo kawan. Hari ini hujan nampaknya itu. Ini 50 kilo ya. Jadi di sini 25 kilo P100, 20 dedak, kemudian kurang 5 kilo berarti. Ini kan 25, 20, 45, kurang 5 kilo untuk ngenepi 50 ini tadi ya. Kemudian ini kita pakai konsentrat. Konsentrat 5 kilo. Nah, berarti ini jumlahnya sudah 50 kilo yang akan kita oplos. Nah, kemudian kita pelan-pelan kawan ya. Jadi begini. Ini adalah 25 kilo dari P100. Kita cari dulu perhitungannya protein dia. P100 itu proteinnya berapa per kilonya ya? Proteinnya berapa? Nah, ini ada labelnya di sini. Protein mana? Lemak kasar. Protein kasar. Nah, protein kasar ada 20,5%. Kalau protein kasar 25,5% ya. Lemak kasar, serat kasar, kalsium. Nah, ini yang kita cari, yang kita hitung adalah protein. Itu adalah yang paling utama. Nah, kemudian puyuh ini, proteinnya ini harus di atas 17%. Jangan sampai ke bawah dari 17%. Jangan sampai kurang dari 17% ya. Jadi, ini tetap kita perhitungkan ke situ. Nih, berarti P100 ini adalah 20%. Ingat, puyuh perlu 17% ke atas, bukan ke bawah. Kalau 17 ke bawah dia akan ngedrop. Nah, itu. Jadi ini 25 kilo. Waduh, hujan kawan. 25 kilo. 25 kilo ini kita bagi 50 kilo. Karena ini 50 tadi jumlahnya. Kita bagi 50 kilo. Sama dengan hasilnya berapa? 25 dibagi 50, hasilnya 0,5 ya, hasilnya 0,5. Hasilnya adalah
0,5. Nah, 0,5 ini adalah hasil dari ini tadi. Kemudian kita kalikan dengan proteinnya. Protein dia 0,5 kita kali 20%. 20%. Jadi ketemunya 10%. Ini ketemunya 10% ya. Ketemunya ini tadi dikali 20 ya, karena jumlahnya proteinnya itu adalah 20. Ketemunya 10% kawan. Nah, ini 10% dari P100 yang jumlahnya 50 kilo ini tadi. Nah, kemudian kita dedak di sini. Bekatul di sini. Bekatul kayak gitu juga, 20 kilo dibagi 50. Karena jumlah kita 50 yang akan kita bulatkan menjadi 50 kilo atau 1 karung ya. Kemudian hasilnya berapa? 20 dibagi 50, 0,4. Nah, dedak itu proteinnya per kilonya itu 8 sampai 12. Kita ambil di tengahnya karena kemungkinan dedak itu kan kadang agak ya ada yang kurang bagus. Ada yang mungkin bau, ada yang mungkin sudah banyak kutu. Makanya di sini kita bikin dedak itu 10% karena 8 sampai 12% ya. Berarti hasilnya adalah 0,4. Ya, 20 dibagi 50, 0,4 dikali jumlah gini adalah kalinya ini protein dia 10. Ya. 0,4 dikali protein 10. Jadinya 4%. Ini 4% kawan. 4%. Nah, sekarang adalah konsentrat. Kita hitung konsentrat. Konsentrat 5 kilo. 5 kilo dibagi 50. Hasilnya berapa? 5 dibagi 50. 0,1 kawan. Nah, 0,1 dikali jumlah protein konsentrat. Konsentrat ini kalau nggak salah proteinnya itu 50 sampai 70. Kita ambil di sini 60 ya. Ambil tengah-tengahnya saja 60. Berarti 0,1 dibagi 60. Hasilnya dikali kawan, maaf. 0,1 dikali 60. Hasilnya 6 ya. Hasilnya 6%. Hasilnya 6%. Nah, kita jumlah total ini hasil persentase dari protein. Ini protein ya. Protein. Berarti hasilnya 14 tambah 6, 20% kawan. Nah, ini. Ingat, puyuh itu perlu 17% ke atas baru bisa bertelur. Kalau kurang dari 17%, dia akan ngedrop. Ini kalau mau telurnya bagus, silahkan ditambah saja dengan mineral ya. Mineral 2 bungkus. Mineral. Tambah mineral 2 bungkus. 1 bungkus itu 1 kilo apa ya kalau nggak salah itu. Ya, seingat saya 1 bungkus 1 kilo. 1 kilo per setengah kilo lah gitu. Jadi ini 2 bungkus agar telurnya supaya tidak tidak mudah retak atau telurnya biar kencang ya, biar biar bagus lah gitu. Kalau untuk mineralnya ini harus ini mineralnya ini karena kan ini tadi 50 kilo mineralnya 2 bungkus. 1 bungkus itu kalau nggak salah 7.000 sekitar itulah kawan. Nah, jadi seperti itu tadi rumusnya. Terus kemudian kawan-kawanku, lain daerah lain harga kawan ya. Jadi perhitungkan ini per kilonya berapa P100. Ini dedak per kilonya berapa. Ini konsentrat per kilonya berapa ya. Lain daerah, lain posisi, lain harga. Makanya diperhitungkan. Terus kalian bandingkan, kawan-kawan bandingkan dengan pakan pabrikan yang jadi selisihnya berapa. Tapi biasanya itu tetap selisih ya. Dengan pakan jadi itu biasanya harganya tetap selisih. Per kilonya 10.000, per kilonya selisih 1.000 seumpamanya, ya sudah lumayan. 10 kali 50, 1.000 dikali 50, ya sudah 50.000 kawan. Nah gitu. Tetapi itu tadi saran saya, apabila mau ngoplos, itu sebaiknya kalau sudah terjadi oplosan, jangan diberikan ke puyuh semuanya. Jangan diberikan ke puyuh semuanya. Artinya apa? Kita khawatirnya ngedrop di awalnya.
Jadi mungkin dites aja dulu untuk pengetesan 1 kandang atau 2 kandang. Jangan semua kandang kawan. Nanti kalau terjadi apa-apa kita takutnya ngedrop semuanya. Karena apa? Biasanya dari temuan di sini, dari bahan-bahan ini ada biasanya yang nggak bagus. Ataukah mungkin dedak, ataukah mungkin nanti jagung, ataukah mungkin konsentrat ya. Sebenarnya kalau ini dedak, ya dedak padi, ini kalau difermentasi dia bisa sampai dia 14% kalau fermentasi dedaknya. Coba nanti kapan-kapan kami unggah juga masalah fermentasi itu prosesnya seperti apa. Nanti saya berikan tutorialnya lah itu fermentasinya itu seperti apa. Nah kemudian ini nggak harus dedak, nggak harus konsentrat kawan. Kalau memang di wilayah kawan-kawan itu ya mungkin ada ampas tahu. Ampas tahu itu sebaiknya dikeringkan ya. Kalau dikeringkan itu kalau dijemur itu sulit ya. Kalau mengeringkan itu disangrai saja, digoreng tapi nggak usah pakai minyak gitu loh maksudnya itu. Nah itu. Nah terus kemudian ini mau jagung, mau apa silahkan. Dicari protein per kilonya itu berapa pakan itu. Terus nanti rumusnya seperti itu. Ya. Per kilonya berapa? Ini 25 kilo dibagi 50. Kenapa 50? Karena ini kita ada mengoplos dengan jumlah 50. Ya. Terus kemudian ini hasilnya berapa? 0,5. 0,5 itu dari sini. Kemudian dikali 20. Hasilnya 10. Masih kurang berarti. Dia harus 17% lebih. Syukur-syukur bisa mencapai 20% ya. Biar supaya kita levelnya aman kawan. Gitu. Kalau kekurang masih 16, 17 itu mengkhawatirkan. Lebih baik ditambahin lagi apalah gitu. Ataukah tepung ikan. Kalau tepung ikan itu proteinnya tinggi juga dia. Protein tepung ikan itu bisa 50%, bisa 60% itu. Kalau ikannya bagus malah bisa sampai 70% tepung ikan. Ya, diberikan tepung ikan sekilo aja. Nah, gitu kawan. Jadi rumus pengoplosannya seperti itu tadi. Ya, lain daerah, lain harga kawan, silahkan perhitungkan saja. Dan juga cara pemberian ke puyuh, yaitu jangan sampai diberikan semuanya dulu. Karena kita akan masih dalam tahapan uji coba. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi, lebih mengirit lagi, lebih menghemat lagi. Andai kata mungkin ada onggo, nah onggo itu proteinnya berapa, nah itu silahkan saja. Mungkin adanya di situ yang relatif lebih ini jagung yang halus, dedak jagung, bungkil, atau apa ya itu silahkan saja. Tapi proteinnya tadi dicari dulu dia proteinnya berapa per kilonya gitu. Kalau protein sudah ketemu baru rumusnya ini tadi. Yang penting rumusnya kawan. Ya kawan-kawan mau ngoplos apapun yang penting rumusnya tetap ini. Ya tetap ini rumusnya. Jumlahnya ini kilonya dibagi 50 karena ini tadi adalah kita akan ngoplos 50. Kalau di sini kita mengoplos 100 ya di sini ya 100 pembagiannya. Makanya makin banyak bahan makin sedikit proteinnya gitu loh. Jadi ini di sini misalkan 100, kita sepakati mau ngoplos 100 kilo. Ya di sini tetap 100 ganti, bukan 50. 25 dibagi 100, ketemunya berapa? Dikali proteinnya ketemunya berapa gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin ya sedikit banyak paham lah. Kalau belum paham ya diulang-ulang bela ini seperti apa. Jadi kalau kita mau sukses, kita mau maju, kita mau untung besar ya kita harus mempelajari di sini. Kuncinya ternak memang di sini kawan. Kuncinya ternak di sini. Tetapi Pak saya malas Pak, cuman selisih ngoplos per karung 50.000 aja. Bisa juga kayak gitu. Indah Pak. Ada juga yang kayak gitu. Dan ada juga kawan kami yang di Jambi ini menggunakan bahannya juga dari roti kawan. Ya, roti limbahan, roti bekas, roti yang sudah expire itu bisa juga itu digiling dengan kawan-kawan itu. Kemudian dicampur. Ya, tetap rumusnya tetap ini tadi. Ya, kita nggak keluar dari sini tadi, ya. Saya juga mohon maaf dengan rekan-rekan senior semuanya apabila ini ada kesalahan ya kita sambil koreksi aja dah. Saya juga ya bukan berarti kita yang paling pinter, kita yang paling tahu kan, tetapi kawan-kawan mengoplos seperti ini, saya juga seperti ini, di Jambi juga ya seperti itulah. Kalau kita mau mengoplos pakan itu yang penting intinya hasil oplosan itu kalau bisa lebih proteinnya itu lebih dari 17% ke atas. Jangan sampai 17% ke bawah, ya. Ini bukan perkara mudah kawan. Terkadang sudah kita oplos seperti ini masih juga ada bahan yang salah. Mungkin nanti di puyuhnya mencret lah, mungkin nanti telurnya besar-besar lah. Bisa jadi seperti itu. Ya kalau kita namanya uji coba ya silahkan saja. Tetapi rumus baku utama koridornya ya ini. Ya kawan-kawanku semuanya,
Sama-sama kita pelajari, sama-sama kita belajar, sama-sama kita saya memberikan edukasi ini bukan berarti saya yang paling pintar ya. Kita sama-sama belajar di sini agar supaya kita lebih memperhemat kembali dan kita sama-sama belajar untuk ya mencari keuntungan yang agak lumayan lah ya. Bukan berarti kita terus harus kita ndak ada perhitungan ya, semuanya harus ada perhitungan ya. Terima kasih kawan-kawanku semuanya yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nyimak dimanapun saat ini Anda berada. Kami mengucapkan ribuan terima kasih ya, karena sudah ikut serta ada tanya jawab di sini. Kami terima kasih sekali rekan-rekanku semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Yuk sama-sama kita belajari. Silahkan like, komen ya. Kalau ada yang kurang jelas ya mungkin bisa dipertanyakan. Dan juga rekan-rekan yang mungkin nyimak yang lebih paham ya silahkan saja ya berkomen ya, kita sama-sama mengedukasi dengan kawan-kawan yang mungkin belum seberapa memahami masalah pengoplosan pakan. Wah, sebenarnya nak turun hujan ini kawan ya. Mungkin hanya itu kurang lebih. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.